Hampir 3 minggu berlalu, Arka pun jadinya sering bolak-balik Jakarta-Bali, karena masih harus menjalani perkuliahan. Mereka liburan di tengah bukan waktunya libur. Meskipun lelah, Arka menuruti saja kemauan wanita itu. Toh Jakarta-Bali tak begitu lama jika ditempuh dengan pesawat. Hari ini ia kembali mendarat di Pulau Dewata tersebut. Namun entah mengapa, tak seperti biasanya Amanda malah ngambek. "Kamu dari mana aja sih, lama banget?" gerutu Amanda pada Arka. Kan aku udah bilang, tadi sempat delay pesawatnya karena cuaca buruk. Bukan karena ketemuan dulu sama Maureen kan? Arka terkejut mendengar pertanyaan istrinya itu. "Kamu kok tiba-tiba berpikir gitu?" tanya Arka heran. "Aku capek loh dari perjalanan. Baru sampai udah diomelin. Lanjutnya lagi. Tuh kan, kamu malah marahin aku." Amanda makin merajuk. Arka menghela nafas dan mengalah. "Enggak, aku beneran cuma dari kampus. Nemuin papa sama ibu sebentar, terus langsung ke sini." "Beneran?" "Iya. Nggak bohong?" "Men." "Iya deh, aku percaya." "Kamu udah makan?" tanya Arka. "Belum, nungguin kamu," jawab Amanda manja. "Kan aku udah bilang, makan aja duluan. Aku udah makan tadi di perjalanan." "Tuh kan kamu mah nggak menghargai banget, orang udah nungguin. Dasar bocah." "Oke, sekarang kamu mau makan apa? Aku temenin." "Aku mau makan sate lilit sama ayam betutu." "Ya udah ayo." Amanda lalu tersenyum dan gelendotan di bahu Arka. Tak biasanya ia bersikap seperti itu, dan untung saja Arka sedikit penyabar. Jika tidak, mungkin ia sudah memukul kepala Amanda dengan gas 3 kilo. "Aku maunya disuapin," rengek Amanda ketika makanan yang ia pesan sudah tiba. Arka pun dengan penuh kesabaran menyuapinya. "Kak, kok rasanya aneh ya? Nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu," ujar Amanda. Arka mencium makanan tersebut, takut-takut kalau makanan itu sudah basi. "Nggak, ini baik-baik aja," ujar Arka. "Coba deh, kamu cobain." Amanda menyodorkan makanan tersebut pada Arka. Arka kemudian mencobanya. "Nggak, baik-baik aja. Orang rasanya enak." "Masa sih, kamu nggak bisa ngerasain ini aneh?" "Aneh gimana, orang rasanya kayak biasa." "Ya udah deh, buat kamu aja." Ya udah, Arka lalu menghabiskan makanan Amanda. Malam harinya, Arka. Amanda mengguncang tubuh Arka yang tengah tertidur lelap di sisinya. Arka menjawab tetapi tidak membuka mata. "Arka." "Apa?" tanya Arka seraya memaksa membuka mata. "Pengen es kelapa," rengek Amanda. "Es kelapa? Kamu lihat gak sih, ini jam berapa? Jam 2 pagi minta es kelapa. Pengen." Amanda memasang wajah penuh mengharap. "Ya udah deh, aku pesenin dulu. Pakai esnya yang banyak banget." "Iya, sekulkas ntar aku ambilin." Arka lalu keluar untuk memesan es kelapa. Akhirnya tak lama setelah itu, es kelapa tersebut pun datang. Amanda meminumnya sampai habis, seperti seseorang yang tengah kesurupan. "Arka, mau lagi?" "Hah? Yang bener aja kamu, minum es malam-malam. Minta nambah lagi. Mau ambilin atau aku ngambek?" Iya." Akhirnya Arka memesankan lagi. Tak lama setelah itu pesanan es kelapa yang kedua tersebut datang. "Amanda, ini es kelapanya." Arka terdiam, karena kini Amanda sudah tertidur lelap. Ia lalu meletakkan es kelapa tersebut di atas meja dan pergi tidur. 2 hari kemudian, Arka memutuskan jika mereka harus menyudahi liburan yang mereka jalani dan kembali ke Jakarta. Meski sesungguhnya Amanda masih sangat ingin berada di pulau tersebut. "Ngapain sih, kita pulang cepat banget," gerutu Amanda ketika mereka sudah sampai di bandara. "Men, aku harus kuliah." "Kamu harus kerja. Kan banyak yang bisa menghandle kerjaan aku di kantor. Kamu juga bisa bolak-balik. Kantor itu butuh kamu, men. Nggak bisa kamu tinggalin seenaknya. Sedangkan aku capek kalau bolak-balik terus." "Alah, bilang aja kamu kangen kan sama Maureen." "Kenapa jadi bahas Maureen sih? Men, kita itu cuma nikah siri dan kontrak loh." "Oh, jadi kalau nikah siri dan kontrak nggak boleh marah? Kalau suaminya mau ketemu cewek lain, istri kontrak mesti diem aja gitu?" Air mata Amanda mengalir deras. Arka melihat ada yang aneh dalam diri wanita itu.
Karena Amanda yang biasanya tak sedrama itu dalam menghadapi sesuatu. Bukan gitu maksud aku. Tadi kamu bilang gitu. Amanda makin terisak. Ya, maaf. Arka memeluk Amanda di tengah orang yang lalu lalang di bandara. Hua. Men, malu loh didengar orang. Kamu udah tua masih kayak anak kecil. Kamu ngatain aku tua. Amanda menangis makin menjadi-jadi. Nggak gitu. Oke, iya, maaf. Arka terus memeluk Amanda. Saat di dalam pesawat pun, lagi-lagi Amanda menunjukkan keanehan. Bau banget sih ini, bau apaan coba? Tanyanya pada Arka dengan suara besar. Nggak ada bau apa-apa, men. Masa sih kamu nggak bisa nyium, segitu menyengatnya? Amanda berpaling di bahu Arka. Kamu bau parfum apaan sih? HMMH. Iya, ini parfum yang biasa aku pakai. Yang biasa nggak kayak gini, ini murah pasti. Men, ini yang biasa aku pakai. Kamu juga sering nyium. Dan ini bukan made in condet, ini original. Terserah deh, aku nggak kuat pengen muntah rasanya. Arka lalu mengambil tisu dan menutup hidung istrinya itu. Sesampainya di Jakarta, ketika Arka sudah meletakkan barang dan bersiap ke kampus, tiba-tiba Amanda sudah berada di hadapannya. Ia turun ke bawah dan berdiri di dekat mobil. Pokoknya kalau ketemu Maureen atau siapapun itu ceweknya, lihat aja aku jambak. Aku ikat di pohon, terus aku tabrak. Kali ini Arka tertawa, ia sudah tidak lagi aneh menghadapi Amanda. Seusai membaca sebuah artikel di internet tadi, ia kini tahu cara menghadapi wanita itu. Ya udah, kamu ikut aku yuk. Arka menggandeng tangan Amanda. Mau ngajak aku kemana? Tanya Amanda bingung. Ayo ikut, kamu kan cemburu banget sama Maureen. Kamu ikut aja ke kampus dan lihat, aku nemuin Maureen atau enggak. Amanda diam, Arka membukakan pintu mobil dan menyuruhnya masuk. Amanda tak punya pilihan lain dan hanya menurut saja, Arka membawa wanita itu ke kampusnya. Sesampainya di sana, ia pun menyerahkan beberapa lembar tugas pada Rio untuk dikumpulkan. Lo nggak masuk dulu, Kak? Tanya Rio. Noh, nyonya lagi ngambek. Jawab Arka. Ngambek kenapa? Tanya Rio lagi. Cemburu sama Maureen. Cie udah cemburu-cemburuan aja, baik-baik jatuh cinta lo berdua. Ledek Rio. Arka hanya tersenyum, begitu pula dengan Amanda. Tuh kan cantik kalau senyum. Arka gantian meledek istrinya. Ih, apaan sih? Tuh, ngamuk lagi bro. Gue balik ya? Ujar Arka. Lo hati-hati. Yoi, salam sama Doni. Sip. Gimana, aku ketemu gak sama Maureen? Tanya Arka ketika mobil mulai berjalan. Ya mana aku tahu, orang tadi ada aku. Kali aja kamu sengaja, biar dikata suami setia. Pas di belakang aku ketemuan. Arka hanya terkekeh, ia mengemudikan mobilnya hingga berhenti di pelataran parkir sebuah rumah sakit. Kita ngapain ke rumah sakit? Tanya Amanda heran. Mau ketemu papa kamu? Tanyanya lagi. Arka diam. Aku gak mau, Arka. Nanti mereka nanya aku siapa, terus aku harus jawab apa? Arka masih diam dan terus menggandeng wanita itu. Lalu kemudian mereka berhenti di bagian praktek dokter kandungan. Kita ngapain di sini? Tanya Amanda sambil menatap Arka. Tanpa banyak bicara Arka pun segera mendaftarkan nama Amanda. Kebetulan saat itu tengah sepi, jadi mereka langsung dipanggil ke dalam. Beberapa saat kemudian. Selamat ya Pak, istrinya hamil. Arka tersenyum, dugaannya benar. Terima kasih, dok. Ujarnya lalu mendekati Amanda, yang kini tengah terbaring di ruang pemeriksaan. Ia lalu memeluk istrinya itu. Kok kamu tahu sih, kalau aku hamil? Tanya Amanda kemudian. Kamunya aneh gitu, dari waktu kita di Bali udah aneh. Sebentar marah, sebentar baik, kadang manja, kadang galak. Minta makanan yang gak-gak. Nyium bau aneh lah kamu bilang, mau muntah lah. Maaf. Ujar Amanda kemudian. Aku beneran gak tahu kalau aku berubah gitu. Lanjutnya lagi. Arka tersenyum, perasaannya kini campur aduk. Betapapun pernikahan ini adalah sebuah simbiosis mutualisme. Namun janin yang kini dikandung Amanda adalah anaknya. Dan anak itu akan segera tumbuh, lalu hadir di dalam kehidupan mereka.
Arka membawa Amanda pulang ke penthouse, karena itu yang diinginkan oleh wanita tersebut. Para asisten rumah tangga yang biasa bertugas di rumah sudah akan masuk kembali dalam waktu dekat ini. Dan Amanda menginginkan ketenangan di masa awal kehamilannya. Asisten rumah tangga yang sering bekerja di penthouse pun dipindah tugaskan ke rumah satunya. Karena Amanda sama sekali tak ingin ada orang lain, kecuali dirinya dan Arka. Ini kali pertamanya Arka menginjakkan kaki di penthouse tersebut. Jujur ia takjub dengan apa yang kini disuguhkan di depan matanya. Bagaimana bisa wanita seusia Amanda sudah memiliki tempat tinggal semahal ini, pikirnya. Dibangun di atas sebuah gedung baru, dengan pemandangan yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit lainnya. Inilah tempat yang selalu diimpikan Arka, ia ingin memiliki tempat seperti ini kelak di kemudian hari. Kamu istirahat, ya? Ujar Arka, usai membaringkan istrinya di atas sebuah tempat tidur. Ia menarik selimut dan menutup sebagian tubuh istrinya itu. Arka. Aku takut. Takut kenapa? Tanya Arka heran. Ia kini duduk di sisi Amanda. Anak ini, sekarang ada dalam diri aku. Terus aku harus gimana dan ngapain? Arka menghela nafas dan menatap Amanda dengan lembut. Kamu cuma perlu istirahat cukup, makan yang bergizi dan jangan stres. Itu aja. Jangan tinggalin aku dulu, sebelum anak ini lahir ya, Kak. Amanda berujar dengan nada penuh harap. Arka tersenyum dengan tulus lalu mengangguk, mencoba meyakinkan wanita itu. Aku janji, aku akan mendampingi kamu sampai kamu melahirkan. Amanda lalu tersenyum. Namun tiba-tiba Amanda beranjak menuju kloset di kamar mandi. Lalu kemudian, huik, huik. Terdengar suara seperti muntah. Amanda. Arka menyusul Amanda lalu mengusap punggung istrinya itu. Hingga Amanda memuntahkan semua yang tadi ia makan. Amanda memencet tombol kloset dan mencoba berdiri, ia pun dibantu oleh Arka. Kak, gelap kak. Ujar Amanda menutup dan membuka matanya beberapa kali. Arka membiarkan Amanda diam sejenak. Lalu kemudian menuntunnya kembali ke tempat tidur. Arka memberikan bantal agar Amanda bisa bersandar. Bentar, aku ambilin minum. Arka bergegas mengambil air putih dan memberikannya pada Amanda. Wanita itu lalu minum hingga hampir habis. Kamu tarik nafas, dan cobalah untuk rileks. Amanda menuruti ucapan Arka. Setelah ia bisa mengontrol rasa tidak nyaman di tubuhnya, Amanda pun kini dapat berbaring. Rasa mual yang ia rasakan berangsur mereda. Kak, apa semua kehamilan kayak gini? Tanya Amanda seraya menatap Arka. Setahu aku sih, iya. Berapa lama? Aku rasanya pengen menyerah aja. Kamu gak boleh ngomong gitu. Kan dari awal kamu yang ngebet pengen punya anak. Di luar sana banyak loh, perempuan yang kepengen punya anak tapi gak bisa hamil. Amanda terdiam, perkataan Arka ada benarnya. Di luar sana bahkan banyak sekali wanita yang sedang berjuang untuk mendapatkan seorang anak. Tak seharusnya ia menyerah dengan keadaan ini. Di dalam rahimnya kini ada sebuah kehidupan, dan mestinya ia bergembira. Sekarang kamu istirahat. Ya. Ujar Arka kemudian. Aku lapar, Kak. Ya udah, aku pesenin makan. Kamu mau makan apa? Aku mau spaghetti, tapi kamu yang masak. Spagettinya ada di belakang. Oke, tunggu di sini. Bolognese ya, Kak. Sausnya ada di dalam kitchen set, cari aja. Iya. Arka menghela nafas berkali-kali ketika ia telah sampai di dapur. Mengumpulkan energi kesabaran agar menjadi lebih besar. Ia bisa saja pergi meninggalkan semua ini sekarang. Namun lagi-lagi ia tak setega itu. Terlebih kini Amanda tengah mengandung anak hasil dari perbuatannya. Meskipun anak itu adalah hal yang diminta oleh Amanda dan bukan yang diinginkan oleh Arka sendiri. Beberapa menit kemudian, Arka tiba dengan makanan yang diminta oleh Amanda. Wanita itu pun tampak sumringah. Ayo Bumil, makan dulu. Ujarnya kemudian. Amanda pun bangun dan menerima makanan itu. Wangi banget. Ujar Amanda menikmati aromanya. Nggak pengen muntah lagi? Tanya Arka. Amanda menggeleng, lalu mulai mencoba makanannya. Arka, ini enak banget. Ujarnya kemudian. Ya udah, abisin ya. Tukas Arka. Kamu nggak makan? Tanya Amanda. Nanti, kamu aja dulu. Nggak mau, maunya bareng.
Amanda menyuapi Arka dan Arka pun menerimanya. Mereka lalu makan berdua. Masih ada nggak, Kak? Tanya Amanda ketika spaghetti tersebut telah habis di dalam piring. Masih, mau aku ambilin lagi? Biar aku aja, ujar Amanda. Jangan, kamu istirahat aja. Aku nggak mau, nantinya malah males gerak. Amanda beranjak, Arka yang khawatir itu pun kemudian mengawasinya. Tak lama setelah itu Amanda kembali dengan jalan yang sempoyongan. Tuh kan, sempoyongan gitu. Arka menyambut tubuh wanita itu, sementara yang disambut malah terkekeh. Gelap kah penglihatan aku? Besok kita ke dokter, bilang semua keluhan kamu. Iya, tapi yang terpenting sekarang adalah makan dulu. Ayo makan lagi. Arka tersenyum lalu mengelus kepala wanita itu. Mereka pun melanjutkan makan sambil berbincang. Di kosan Rio. Arka kemana sih? Tanya Doni pada Rio, yang tengah mengetik sesuatu di laptopnya. Sementara Doni sibuk memetik gitar di atas tempat tidur Rio. Sibuk dia, bininya hamil. Jawab Rio. Udah hamil itu tante-tantenya? Tanya Doni lagi. Udah, makanya Arka nggak bisa kemana-mana. Arka terlalu pakai perasaan sih, menurut gue. Ujar Doni sambil menyalakan sebatang rokok. Nggak sesuai sama niat dan omongan dia dari awal. Lanjutnya lagi. Gue sih nggak bisa ngejut si Arkanya. Ujar Rio. Kita kan nggak tahu, keadaan itu rumah tangga kayak gimana. Lanjut Rio lagi. Siapa tahu aja, emang keadaannya bikin Arka jadi nyaman atau gimana? Ya, tapi kan tetap aja itu pernikahan siri dan kontrak. Harusnya Arka fokus aja di lainnya dia sebagai suami bayaran. Kerja sesuai job desk dia aja. Dapat duit, itu anak brojol, kelar. Kalau kayak gini terus, Arka bisa kehilangan hidupnya sendiri. Rio hanya diam, ia tak tahu harus memberi tanggapan apa kali ini. Arka. Amanda berteriak di suatu pagi. Arka yang saat itu tengah bersiap pergi ke kampus pun, terkejut dan berlarian ke kamar. Kenapa, men? Tanyanya khawatir. Ia takut Amanda terjatuh atau apa. Kak, kenapa muka aku jadi banyak jerawat? Amanda memperlihatkan beberapa jerawat yang timbul di wajahnya. Arka lalu menghela nafas. Aku pikir ada benjolan segede telur di wajah kamu. Ujarnya kemudian. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya, jerawat doang emang kenapa sih? Tanya Arka heran. Ya, aku jelek jadinya. Amanda meraih sebuah produk skincare dan berniat menggunakannya. Namun dengan cepat Arka menyambar produk tersebut dan melarang Amanda. Kamu gak boleh sembarangan. Sembarangan gimana? Emang kamu pikir itu skincare abal-abal? Itu mahal loh. Mau harganya mahal kek, keluaran brand ternama kek. Kalau lagi hamil itu gak bisa sembarangan pakai skincare. Aku pernah lihat video dokter di TikTok. Ujar Arka. Aturan dari mana? Kalau nggak percaya buka aja TikTok atau cari aja artikelnya di Google. Kamu kan terpelajar, dosen pula. Masa hal kecil kayak gini nggak tahu? Kok kamu jadi marahin aku sih? Amanda mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni menjadi pihak yang paling tersakiti dan teraniaya. Hingga membuat Arka pun tak tega bersikap keras pada wanita itu lebih lanjut. Arka lalu duduk di atas tempat tidur dan menarik Amanda untuk duduk di sisinya. Sini, duduk sini, ujar Arka. Amanda pun menurut saja. Orang kalau lagi hamil itu, rentan terhadap zat-zat asing dari luar. Karena bisa aja zat tersebut membahayakan si janin. Amanda menundukkan matanya. Lagian kamu mau jerawatan juga tetap cantik kok. Tapi kan mengganggu buat aku. Iya, nanti kita konsultasi dulu ke dokter. Skincare apa aja yang bisa kamu gunakan dan enggak? Amanda mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Arka membiarkan hal tersebut barang sejenak. Ia menoleh dan entah mengapa, ia ingin sekali mencium kening wanita itu dan ia pun melakukannya. Amanda bereaksi, ia kini mengangkat kepala dan mendekatkan bibirnya ke bibir Arka. Kemudian kedua bibir itu menyatu, hingga menjadi ciuman yang penuh gairah. Namun kemudian Arka ingat, jika istri sirinya itu tengah hamil pada trimester pertama. Ia pun menyudahi itu semua lalu bersiap. Aku berangkat dulu ya, takut kesiangan. Nanti siang aku mau ketemu papa sama ibu. Amanda mengangguk, Arka lalu mencium kening wanita itu sekali lagi. Kemudian ia pun beranjak dan pergi meninggalkan kamar. Serius, men?
Nindya hampir saja berteriak di telepon. Saking gembiranya ia mendapat kabar dari Amanda. Iya Nin, gue hamil. Dari liburan kemarin kan? Apa gue bilang, liburan berdua itu emang efektif biar cepet hamil. Iya, gue ngikutin saran lo. Makanya begini. Duh seneng banget gue, akhirnya lo punya penerus. Nggak usah pusing lagi mikirin gimana semua usaha lo nanti. Pas udah tua, tinggal nyantai aja. Iya, tapi gue tersiksa banget Nin, muntah terus. Gue juga dulu gitu kok, yang penting lo paksain makan kalau udah waktunya makan. Jangan malah diturutin, entar nggak makan-makan. Anak lo kelaparan lagi di dalam. Iya sih, Arka juga bilang gitu. Dia kadang sabar banget ngadepin gue. Nindya tersenyum di seberang sana. Cie yang sekarang mulai memuji Arka. Kali ini Amanda yang tersenyum. Bukan gitu, Nin. Tapi jujur emang itu anak totalitas banget dalam job desk-nya. Anjir, job desk. Iya, dia memperlakukan gue dengan baik banget. Dia turutin apa yang gue mau, dia selalu ingetin gue makan, minum susu, vitamin dan lain-lain. Arka punya rasa kali sama lo, kenapa nggak nikah resmi aja sih? Kali aja jodoh lo emang dia. Seketika Amanda teringat, di hari ia memergoki Arka berpelukan dengan Maureen. Sesaat sebelum perjalanan mereka ke Bali waktu itu. Nggak mungkin lah, Nin. Gue rasa sih dia cuma berusaha profesional aja. Secara dia kan pernah main film, sinetron. Bisa aja emang dia sengaja bersikap baik ke gue, biar membangun suasana. Karena jatuhnya kan dia kerja buat gue. Iya juga sih, tapi lo sendiri gimana? Yang bisa melihat dan merasakan ketulusan Arka itu kan, cuma Elo. Elo yang ketemu dan berhadapan langsung sama dia setiap hari. Masa iya lo nggak bisa bedain, mana tulus mana modus? Tulus lagi nyanyi, Nin. Itu mah beda atuh tulusnya. Itu nama orang, penyanyi. Amanda terkekeh. Lo sendiri gimana? Punya perasaan gak sama Arka? Tanya Nindya lagi. Dia sayang orang tuanya. Ya gitulah, suka aja secara personality. Dulu kan sebelum nikah, gue pikir ya, dia kayak anak muda menyebalkan pada umumnya. Tapi taunya enggak. Cuma kalau untuk urusan apakah gue cinta atau enggak, kayaknya enggak deh Nin. Enggak, apa cuma lo ingkari doang perasaan lo? Apa sih lo, maksa banget. Amanda dan Nindya akhirnya sama-sama tertawa. Lo kemana aja sih? Doni menepuk bahu Arka ketika mereka bertemu di kantor manajemen Peace Production. Ada gue, biasa lagi ngurusin Amanda. Dia lagi nggak bisa banget ditinggal lama. Jawab Arka. Lo sih pakai perasaan. Dia kan bukan istri resmi lo, bro. Kalau lo pakai perasaan, nanti lo kejebak sendiri. Ingat kah, saat tugas lo selesai lo akan balik lagi jadi orang lain buat dia. Ucap Doni. Dia akan mendepak lo dari hidupnya setelah semua keinginan dia terpenuhi. Baik-baik jangan sampai perasaan lo lemah, sebab itu akan jadi bumerang buat lo di kemudian hari. Lanjut pemuda itu. Arka terdiam mendengar hal tersebut. Kalau dipikir lagi, apa yang disampaikan Doni memang ada benarnya. Jika ia terus menenggelamkan diri ke dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan ia akan memiliki sebuah rasa untuk Amanda. Lalu nanti ketika Amanda sudah tidak membutuhkannya lagi, ia akan dibuang begitu saja dari kehidupan wanita itu. Dan apa yang akan terjadi? Tentu saja rasa sakit. Hari berikutnya Amanda berangkat ke kantor. Ia diantar oleh Arka tepat di depan lobi. Yakin? Kamu udah kuat hari ini? Tanya Arka ragu. Yakin kok, aku pasti bisa. Jawab Amanda semangat. Arka tersenyum, lalu menyentuh perut Amanda dan mengelusnya. Jangan nakal ya dek, jangan bikin mama muntah. Amanda terharu melihat perbuatan pemuda itu. Cukup lama ia terpaku, sambil mengingat pertanyaan Nindya kemarin. Lo cinta gak sama Arka? Begitulah kata-kata itu kini terngiang di benaknya. Amanda. Ah, iya. Arka membuat Amanda tersadar dari lamunannya. Amanda pun bersiap keluar dari mobil. Kamu hati-hati di jalan, Arka. Iya, nanti mau dijemput jam berapa? Tanya Arka. Nanti biar supir aja yang jemput aku. Kamu jangan lupa ke rumah sakit, temui dokter Wisnu. Katanya dia mau bicara soal pendonor ginjal buat ayah kamu. Oke. Jam 2 ya, kesananya. Oke, jangan lupa makan. Ucap Arka. Iya.
Tuh, 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 tuh. Itu yang namanya Arka, gosipnya dia menikah sama Bu Amanda. 3 orang karyawan yang bekerja satu lantai dengan Amanda, tampak berdiri di halaman depan gedung kantor sambil memperhatikan Arka. 2 diantaranya adalah Satya dan Denny, karyawan yang selalu halu mendapatkan cinta Amanda. Ah, serius lu Tan? Jangan gosip lu, ujar Satya sewot. Tahu, Intan lambe turah nih. Timpal Denny. Gue nggak sedang bergosip belaka. Tapi gosip ini mengandung fakta teraktual, tajam, dan terpercaya, setajam ketikan netizen. Ujar Intan mengikuti gaya bicara seorang pembawa acara infotainment, yang sering ia tonton di televisi. Emang lu tahu dari mana? Tanya Denny lagi. Kali ini Arka melintas di depan mereka. Ganteng ya, kayak pernah lihat. Ujar Satya. Denny lalu menggeplak kepala Satya. Ganteng dasmu, dia itu saingan kita kalau emang bener. Gue denger itu semua dari Mbak Rani, si karyawan baru yang direkomendasikan Bu Amanda itu. Ujar Intan lagi. Emangnya Mbak Rani ngomong sama lo? Tanya Satya. Nggak ngomong langsung sih, dia kayak bicara gitu sama seseorang di telepon. Ngomongin soal kehamilan Bu Amanda sama si suaminya ini. Hah, Bu Amanda hamil? Denny dan Satya menepuk jidat. Mereka berdua tampak terkejut sekaligus kecewa. Waduh, ambiar ini mah, ujar mereka berdua di waktu yang bersamaan. Lu pasti ngada-ngada nih, Tan. Iya, ngada-ngada. Denny dan Satya tak terima. Gue nguping pembicaraannya Mbak Rani. Dan di situ jelas-jelas Mbak Rani bilang ke temennya soal pernikahan Bu Amanda dan Arka. Oh alah, namanya Arka toh. Ujar Denny. Kali ini dia terlihat naik pitam. Anak mana sih dia? Katanya sih, si Arka itu masih kuliah. Jawab Intan. Hah? Dan, cintaku direbut berondong ini namanya. Kita nggak boleh membiarkan ini semua, Sat. Kita harus buat perhitungan sama si Arka itu. Bener, gue bikin ambiar dia nanti. Udah masuk yuk, entar kita diomelin. Ujar Intan kemudian. Mereka bertiga pun akhirnya berjalan menuju pintu lobi kantor, untuk masuk ke dalam.